Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang akan belajar Mekanika Rekayasa 2, kita masuk ke dalam materi struktur vokal statik tertentu ya. Di sini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan portal sederhana dengan contoh soal seperti yang tertunjuk di dalam materi ini. Di sini ada portal dengan peletakan A sebuah sendi dan B sebuah roll. Kemudian mengalami beban horizontal sebesar 1 ton ke arah kanan di titik ujung di atas A. Kemudian ada beban merata sebesar 2 ton per meter dan beban 1 ton di sebelah kanan di atas peletakan B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti langkah selanjutnya. Pertama, kita harus menyadari bahwa prinsip penyelesaian struktur statis tertentu adalah menghitung komponen-komponen reaksi tumpuan dengan persamaan-persamaan kesetimbangan. Ya, harus diingat ada 3 kesetimbangan. Pertama, sigma momen sama dengan 0, kemudian sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Nah, ketiga persamaan ini yang menjadi prinsip bagi penyelesaian struktur statis tertentu. Oke, kita lanjut dengan pertama. Kita melihat di sini ada reaksi sebesar 1 ton ke kanan, maka sigma horizontal sama dengan 0. 1 plus artinya ke kanan, kemudian ada RAH yang di sini di bawah di titik A, karena sendi itu mempunyai reaksi horizontal, sedangkan roll tidak mempunyai horizontal. Maka RAH itu sama dengan 1 ton arahnya ke kiri. Ya. Kemudian sigma MA sama dengan 0. Anggap kita berdiri di titik A. Mari kita hitung satu persatu. Pertama, ada 10 RBV di sini. Jadi RBV arahnya ke atas. Karena dia berlawanan arah jarum jam dan jaraknya adalah 10 meter, 6 plus 4 ini, arahnya berlawanan jarum jam, maka minus. Ya, kemudian tambah 1 kali 12. 1 ton arahnya ke bawah, jaraknya adalah 12. 6 tambah 4 tambah 2, jadi 12. Arahnya itu searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Oke. Kemudian ditambah dengan beban merata sebesar 2 ton dikali panjangnya 6 meter dikali 3. 3 adalah titik pusat daripada beban, yaitu jarak dari RAV sampai dengan titik pusatnya yaitu 3 meter. Kemudian ditambah dengan 1 ton arah ke kanan dikalikan dengan jaraknya 3. Ini searah juga dengan jarum jam. Maka 10 RBV ditambah sama dengan 12 ditambah 36 ditambah 3 sama dengan 51. Maka RBV adalah 51 dibagi dengan 10 yaitu 5,1 ton dengan arah ke atas. Jadi arah ke atas. Oke. Kemudian kita lanjut. Sigma MB sama dengan 0. Di mana 10 RAP kita berdiri di titik B, ya. Satu arah dengan jarum jam, maka 10 dikali RAV ditambah 1 dikali 2, ini 1 ton, jaraknya adalah 2. Searah jarum jam, berarti dia positif, dikurangi
2 kali 6 kali 7. 7 adalah jarak titik pusat sini sampai ke sini. Ya. Jadi minus karena dia berlawanan arah jarum jam. Arahnya kan ke sini. Arahnya ke sini. Berarti 2 dikali 6 dikali 7. Ditambah 1 dikalikan dengan 5. 1 ton ini tingginya adalah 5. Berarti searah jarum jam maka dia positif dikurangi dengan 2 RAH. Ini ada RAH ke sini ya. Kemudian jaraknya 2 minus karena berlawanan arah jarum jam. Maka ya 10 RAV itu sama dengan minus 2 ditambah 84 dikurang dengan 5 ya. 5 ini adalah 1 kali 5, yang 2 ini adalah 1 kali 2, kemudian 2 dikalikan 6 ya. 12 dikalikan dengan 7 ya. 12 kali 7 sama dengan 84 ditambah dengan 2. 1 kali 2 ini sama dengan 79. Maka RAV sama dengan 79 dibagi dengan 10 sama dengan 7,9 ton. Jadi RAV sudah diketahui ini terbalik nih tulisannya. Seharusnya RAV adalah 7,9. Oke, saya perbaiki ya. RAV sama dengan 7,9. Sorry, 7,9. Kemudian RBV sama dengan 5,1. Oke, pakai dot aja, pakai titik ya. Oke, jadi RAV sama dengan 7,9 dan RBV sama dengan 5,1. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membagi diagram ini menjadi 3 bagian. Ya, biasanya ini disebut dengan free body diagram, di mana vertikal A sampai titik ujung ini kita sebut bentang AC, kemudian dari C ke D dan F ya, kemudian ada B ke D, D ke B ya. Maka kita kontrol dulu pertama RAV ditambah dengan RBV. Maaf, RAV sama dengan 7,9 ya, jadi tadi kebalik ya. Jadi kita rubah lagi. RAV sama dengan terbalik, ini 7,9 ditambah dengan 5,1. Alhamdulillah. Maaf, sedang flu, jadi ada suara-suara nggak nyaman. Mohon dimaklum. Hasilnya adalah 12 dikurangi 1, jadi 13. 7,9 ditambah 5,1 sama dengan 13, dikurang 1 dikurangi 12 sama dengan 0. Artinya sudah oke ya. Oke, rupanya di sini juga RAV-nya jadi keliru ini ya. Ini harusnya 7,9. Di sini juga 7,9. Kemudian di sini 5,1. Ya, kemudian di sini juga 5,1.
dan di sini 5,1. Oke, kita lihat servos diagram atau SFD batang AC, ya, di mana DA itu sama dengan RH sama dengan 1. Dan DC sama dengan 1 dikurang 1 artinya dia 0. Kemudian batang CD di mana RAV sama dengan 7,9, nah, di mana 7,9 ya, dikurangi dengan 12, berarti hasilnya berapa? Kita buka kalkulator ya. 7,9 dikurangi dengan 12 sama dengan minus 4,1. Oke, minus 4,1. Kemudian D di D adalah minus 4,1 ditambah RBV, ya, di mana RBV-nya 5,1. Berarti positif RBV-nya 5,1, berarti positif 1 ton. Kok jawabannya ini benar? Oke. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah bentang AC. Bentang AC di mana oke, RAV-nya tadi 7,9. Kemudian di sini 7,9 dikurangi 12, jadi hasilnya adalah 4,1. Kemudian di sini hasilnya 4,1, RBV-nya 5,1, maka hasilnya sama dengan 1. Bentang DF 1 ton dan F sama dengan 0. Batang DV karena tidak ada gaya, maka SFD-nya sama dengan 0. Sekarang masuk ke momen. MC1 adalah RAH dikalikan dengan 3. Lihat ya, RAH itu tadi ke arah kanan, maka dia arahnya positif, kalikan 3. Sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 ton meter. Kemudian batang CD ya, dimana ya ini kita lihat harusnya ini adalah 7,9 dikurangi dengan karena Q-nya sama dengan 2 dikalikan X, maka ini 7,9 dibagi 2 ya, berarti berapa tuh? 7,9 dibagi 2, 7,9 dibagi 2 sama dengan 3,95 ya, ini 3,95 meter dari titik C. Jadi maksimumnya adalah 3,9. Dari tadi panjangnya 6, berarti kira-kira maksimumnya apa namanya? Momen maksimumnya akan muncul di sini. Berapa momen maksimumnya adalah mx, di mana RAV dikalikan x ya. Kemudian dikurangi setengah dikalikan dengan qx kuadrat. Ya, ini kita lihat RAV ya, RAV-nya 5
3,95 ya. 3,95 dikali 7,9 dikali dengan 7,9. Sorry, RAF-nya ya, 7,9 dikali dengan 3,95 dikurangi dengan setengah dikali 3,95 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat ya sekarang. 7,9 dikali 3,95 kali 3,95. Sorry, kita ulangi lagi. Tidak clear. 7,9 dikali 3,95 dikurangi ya si kurung 0,5 dikali 2 dikali 3,95 kuadrat kurung sama dengan 15,6025. Jadi 15,6025. 15,6025 ton meter. Ya. Kemudian di titik D ya, di titik D minus 1 ini karena dia ke bawah ya. Minus 1 dikalikan dengan 2 sama dengan minus 2 ton meter. Ini ada di sini. Nah, kemudian di titik E ini ada perubahan lagi. Titik E ada 7,9. 3 ditambah 7,9 ya. 7,9 dikalikan dengan 6 dikurangi dengan 2 dikalikan 6 ya, dikalikan dengan 3. Kita lihat sekarang hasilnya berapa. 3 ditambah 7,9 dikali 6 kurang 2 dikali 6 dikali 3 sama dengan 14,4. Ya, ini positif 14,4. Jadi ini ada kesalahan penggambaran ya. Di titik E
seharusnya 14,4, kemudian X maksimumnya di 15,5. Jadi ini begini. Ini naikkan ke sini. Kira-kira begini. Ini 15,6260, 15,6. Kemudian di titik E di sini masih besar. Nah, kira-kira gini. Kira-kira gini ya. M di titik D itu -2. Kemudian di titik E sekitar ini adalah 14,4. Kira-kira di sini M titik E 14,4. Nah, ini seharusnya dari sini adalah linear ya. Jadi bentuknya garis. Kalau ini parabolik harus diperbaiki. Ini dari sini bentuknya linear. Ini kita buang. Nah, ini harusnya dari sini itu linear. Dia bukan berbentuk parabolik. Oke. Kita lanjut untuk diagram normal ataupun NFD atau normal force diagram. Ya, tadi ada kekeliruan di mana NA adalah 7,9 ya. 7,9. Kemudian yang di B adalah 5,1. Jadi yang di B adalah 5,1. Ya, berarti ini kita tukar saja posisinya di sini. Yang ini posisinya di sana. Ini dibesarin. Dan yang ini dikecilin. Ya, ini kita perbaiki sampai sini. Ini juga perbaiki di sini. Oke, tanda negatif menunjukkan bahwa batang ini dan batang ini itu adalah batang yang mengalami mengalami tekanan atau tertekan. Oke, selanjutnya ini ada soal ya untuk latihan, di mana tugas ini merupakan bagian daripada tugas besar nantinya dikumpul dan menjadi syarat dalam penilaian. Ya, kita lihat di sini ya ada reaksi tumpuan A dengan peletakan sendi, kemudian di sini B dengan peletakan roll ya dengan tinggi 3, Z, di mana Z adalah 3 nomor NPM terakhir. XYZ adalah 3 nomor NPM terakhir. Misalkan saja ada nomornya 012. Berarti X-nya 0,
Y-nya 1, Z-nya 2. Berarti ini 2,0, 2,1, 2,2. Kalau 0,12, ya begitu dan seterusnya. Kemudian analisalah struktur yang tergambar tersebut, hitung reaksi yang terjadi, dan gambarkan shear force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagramnya. Kemudian ini merupakan bagian dari tugas besar dan dikerjakan dengan benar. Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah soal ini diupload. Dan tugas dikerjakan manual ataupun dengan tulis tangan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik, sambil nunggu buka bisa mengerjakan soal-soal daripada mekanika rekayasa. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar untuk teman-teman Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, and share, dan terutama di subscribe ya di dokter di channel ini, di YouTube channel. Mudah-mudahan dengan banyaknya subscribe akan menambah apa namanya, peningkatan ataupun perbaikan ke depannya dalam eh, pembuatan channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.